There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi di YouTube channel aku, Dina Kurniawati, ibu dari 3 orang anak yang tinggal di rumah kontrakan sederhana. Nah, hari ini tuh aku mau share kegiatan aku lagi ya teman-teman. Ini tuh adalah lanjutan kegiatan aku yang kemarin waktu bersih-bersih ambalan. Jadi ini tuh lanjutan sore harinya ya, karena aku tuh kayak lagi pengen bikin stok video. Jadi aku bikin 2 video dalam 1 hari. Ya pelan-pelan aja ya teman-teman, karena kondisi aku juga belum terlalu pulih. Nah, di sini tuh aku udah lihatin maksudnya kulkas aku yang super duper kotor, yang super duper banyak banget saljunya. Jadi aku berinisiatif untuk membersihkannya sekarang, karena kan kalau bersihin kulkas nggak terlalu repot sih menurut aku ya. Cuman kalau kayak beberes, menyuci gitu, kayak aku tuh kayak belum gimana ya, belum mau gitu. Maksudnya bukan nggak mau, cuman nanti aku terlalu forsir, terlalu capek, dan aku nanti drop lagi. Sebenarnya ini udah mulai puyeng ya, kepala aku udah mulai sakit. Cuman aku bawain kegiatan aja, aktivitas, makanya tuh aku pelan-pelan banget aktivitasnya. Nah, di sini tuh hari Sabtu gitu ya teman-teman. Jadi aku tuh nanti sore, maksudnya ini kan siang aku bikin videonya. Maksudnya sore tuh mau belanja di Pekan, mau beli belanja mingguan gitu, mau beli stok percabean dan perbawangan, karena semua udah pada habis nih stok aku. Jadi aku harus belanja, karena kalau aku nunggu belanja di minggu depan itu tuh kan udah tahun baru ya, takutnya nanti harganya melunjak gitu ya teman-teman. Jadi aku tuh kayak mau nyetok cabe, bawang gitu, tomat, pokoknya yang biasa lah ya. Kalau untuk sayur mayur atau protein hewan itu aku nggak nyetok ya teman-teman, karena aku lebih suka beli tiap hari gitu. Nah, ini hasil cabutan aku, maksudnya aku tuh nyabut stok kontaknya itu padahal dari pagi kan, yang kalian lihat dari video aku yang kemarin. Tapi ini tuh masih saljunya masih banyak, jadi aku nggak sabar nunggu, karena ini udah jam 4-an juga ya, keburu banget. Nanti jam 5 aku harus sudah belanja ke pajak, karena jam 5 Pak suami baru bisa temenin aku belanja. Jadi aku congkel aja ya teman-teman, aku congkelnya pakai sendok nasi, karena kalau pakai yang besi-besi itu katanya nggak boleh, takutnya nanti bocor. Jadi kalau nyongkel tuh harus pakai benda yang nggak tajam. Jadi aku nyongkelnya pakai centong nasi, kebetulan centong nasinya itu kuat banget. Dan ini pun saljunya juga nggak nempel lagi ke dindingnya, udah mulai larut gitu. Karena tadi aku semprotin juga pakai air hangat di pinggir-pinggirannya, jadi enak banget nyongkelnya, nggak perlu pakai tenaga ya. Nah, ini kalian bisa lihat saljunya tuh banyak banget ya teman-teman. Ini tuh hasil kemalasan aku selama 3 minggu. Tapi ini sebenarnya harusnya tebel banget ya teman-teman, karena ini udah hampir 1 bulan sih aku nggak bersihin kulkas. Kenapa aku bilang nggak tebel? Hari tuh pernah mati lampu sampai setengah hari loh teman-teman. Jadi kayaknya itu yang buat saljunya itu sedikit menyusut. Seandainya nggak ada mati lampu, mungkin saljunya bakalan tebel banget. Ini menurut aku nggak seberapa sih saljunya.
Nah, untuk salju yang di bawah juga aku congkel ya, karena biar jangan terlalu banyak netes untuk air-air jadi banjir gitu lantai aku males banget. Aku tuh sebenarnya paling mager ya bersihin yang namanya kulkas. Bukan mager karena malesnya, magernya itu kalau udah bersihin kulkas gini tuh pasti banjir lantainya. Makanya aku kalau bersihin kulkas tuh anak-anak harus udah aman, karena mereka tuh kalau aku aktivitas tuh kayak yang selalu ngintilin dari belakang, takutnya kalau lantainya basah gitu kan mereka terpleset gitu ya, terbentur. Itu yang aku takutin. Makanya aku tuh kalau mau bersihin kulkas nih aku tengok pantau anak-anak kalau aman atau mereka lagi tidur, nah di situ baru aku bersihin kulkas. Aku tuh kalau bersihin kulkas nggak lama ya teman-teman, paling aku nghabiskan waktu 2 jam doang cukup, atau sekitar sejam, pokoknya tergantung akunya deh. Ini aku ngerjainnya 1 jam kelar loh teman-teman, karena memang aku tuh nggak terlalu ekstra gitu ya untuk membersihkannya, ya sekedar dilap-lap, yang penting nggak bau ya, karena kan ini tempat nyimpan stok makanan, jadi nggak boleh bau, nggak boleh kotor, jadi ini tuh harus dibersihkan. Kalau sebulan sekali tuh belum terlalu kotor sih. Nah, aku mau nyuci ini dan ternyata airnya mati. Padahal ini tuh sekitar jam 4-an ya, udah sore juga sih, pada pakai air mungkin ya, makanya airnya mati. Jadi aku bersihinnya di kamar mandi. Kalau air kamar mandi aku tuh hidup ya teman-teman, cuman kalau untuk ke wastafel mungkin arus airnya tuh nggak kuat, jadi nggak nyampe ke situ. Tapi kalau ke kamar mandi hidup. Jadi ini aku mau bersihinnya di kamar mandi aja. Oh ya, kalian gimana nih? Udah pada bersihin kulkas atau belum? Atau ada yang lagi mager nih mau bersihin kulkas? Yuk kita bersihin kulkas, karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman, termasuk bersihin kulkas ya. Apalagi kulkas itu tempat kita menyimpan makanan. Nah, di sini aku juga bersihin botol minumnya di sini. Ini tuh nanti mau diisi lagi sama air dingin, karena aku tuh suka ya minum air dingin kayak bakso, anak-anak juga suka. Jadi ini botol harus dibersihin karena udah 3 hari kayaknya nggak aku cuci, jadi aku cuci dulu. Ini tuh botolnya tuh habis ya 1 hari segini banyaknya, kadang kurang. Kami tuh pada kuat minum ya teman-teman, tapi nggak selalu minum air dingin gitu, kadang minum air biasa gitu. Nah, ini aku udah selesai sabunin semua, lanjut mau aku bilas-bilas. Aku bilasnya gini aja ya biar cepet siap. Karena kalau kayak pakai ember lagi tuh kan riboh ya. Jadi ya udah deh disiram-siram gini aja. Nah, aku tuh udah bersihin kulkas nih, niatnya tuh aku mau bikin stok frozen food lagi nih teman-teman, karena kan mamaku mau dateng nih, kayak adik aku gitu. Jadi aku tuh kayak mau stokin kayak ayam ungkep, kayak apa namanya, nugget gitu. Aku mau bikin banyak-banyak, aku mau stok di freezer biar nanti tuh kayak nggak repot gitu ya pagi-pagi. Kadang aku pagi-pagi tuh suka kesiangan gitu, atau kayak adik-adik aku atau mamaku kan makan pagi gitu ya. Aku tuh sekarang kayak yang gini loh teman-teman, kan Pak suami jarang pagi di rumah ya, ditambah anak aku tuh kayak sekolah siang gitu, jam 1 baru masuk. Jadi tuh aku tuh kayak siap subuhan tuh langsung tidur lagi, nanti bangunnya tuh kayak jam 8 gitu. Jadi kayak aduh, bisa nggak nanti nih aku kayak mengurus tamu-tamu aku, ya ampun. Aku tuh udah berhayal banget sih, aku tuh bisa nggak sih bangun pagi dan langsung beraktivitas. Ya semoga aja kemageran aku tuh nggak melanda ya. Tapi kebanyakan orang kalau ada tamu pasti lebih produktif ya. Kalian ada yang kayak gitu nggak sih? Kalau aku gitu teman-teman, kalau ada tamu di rumah tuh aku lebih produktif. Apalagi kalau tamunya itu kayak orang lain gitu. Tapi kalau kayak saudara kayak mamaku atau adik-adik aku, nggak tahu juga sih apa aku masih punya tabiat yang kayak gitu. Karena secara kan itu mama aku gitu. Kayak aku tuh dulu selalu diurusin loh teman-teman sama mama aku. Kayak yang bangun tidur tuh ya udah tinggal makan gitu, tinggal kalau sekolah berangkat sekolah, kalau kerja kerja gitu. Aku tuh dulu nggak pernah ngerjain aktivitas rumah sama sekali ya teman-teman. Aku nggak pernah cuci piring, pokoknya
aku tuh murni sekolah dan murni bekerja. Jadi aku tuh pinternya beraktivitas di rumah tangga tuh ya semenjak menikah gitu, kayak yang harus bisa gitu, karena kan aku begitu berumah tangga langsung pisah rumah gitu ya dari mama aku selama sekitar berapa bulan ya, 3 bulan 4 bulan lah kayaknya. Terus karena aku hamil, jadi aku memutuskan untuk tinggal lagi sama mama aku. Nah, aku tinggal sama mama aku tuh hampir 3 tahun ya, campur sama mama aku. Nah, di situ tuh aku hanya fokus, aku buka jualan dulu ya teman-teman, kayak warung gitu. Nah, aku fokus warung gitu, aku nggak ada masak, aku nggak ada, paling aku hanya nyuci pakaian gitu ya, pakaian pak suami gitu. Kadang-kadang tuh mama aku juga yang nyuciin, karena kan nyucinya pakai mesin cuci ya, jadi sekalian diputerin sama mama aku. Tapi begitu aku mutusin, karena pas suami itu mungkin lihat aku tuh terlalu manja. Nah, jadi aku tuh kayak dipisahin gitu. Maksudnya bukan dijauhin ya. Kayak biar mandiri mungkin ya. Jadi aku tuh dipindah rumah pas anak aku di usia 3 tahun, nggak nyampe, sekitar 1 tahun, 2 tahun, mau 2 tahun. Nah, di waktu anakku mau 2 tahun, aku tuh udah tinggal terpisah gitu, kami ngontrak rumah. Jadi aku tuh kayak yang langsung terkaget gitu ya teman-teman. Nah, aku harus ngurus anak aku sendiri, aku harus ngurus rumah, aku harus ngurus suami. Di situ tuh aku kaget dan shock parah ya teman-teman. Jadi aku tuh kayak yang berat badan aku langsung turun drastis, aku tuh kurus banget ya teman-teman, kayak orang yang tersiksa. Padahal aku tuh nggak tersiksa sama sekali, karena aku tuh kaget banget gitu, aku masih menyusui dan aku tuh kayak baru pertama kali nih harus fokus ke rumah gitu. Kata pak suami aku nggak boleh kerja dan lain-lain dan bla 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 bla, aku tuh hanya boleh ngurus rumah dan ngurus anak. Nah, dari situ tuh aku kayak langsung kaget gitu ya badan aku, karena aku dulu kan biasa kerja cari uang gitu ya, tiba-tiba aku harus di rumah aja gitu, kayak stres juga sih lama-lama ya teman-teman. Tapi di anak aku yang kedua, aku tuh mulai terbiasa untuk kayak yang ngurusin semuanya gitu. Tapi di anak aku yang kedua itu, aku tuh masih banyak butuh bantuan mamaku. Kadang mamaku tuh pulang balik gitu loh ke rumah aku. Tapi gitu anak aku umur 1 tahun, nah suami aku memutuskan untuk kami merantau dan kami jauh dari keluarga. Itu tuh rasanya sakit banget ya teman-teman. Tapi itu demi aku, demi kita, dan biar gimana ya, biar kita tuh lebih mandiri lagi jauh dari orang tua. Nah, sampai sekarang alhamdulillah selama 4 tahun, hampir 5 tahun, aku berhasil untuk membuktikan kalau aku bisa menjadi ibu yang mandiri dan hidup tanpa dibantu oleh keluarga gitu, hanya aku dan suami. Pokoknya aku sendiri di sini. Alhamdulillah aku bisa. Aduh, panjang ya ceritaku. Kalian suka nggak sih dengerinnya? Karena aku udah bingung banget nih mau dubbing apa, ngeblank aku jadinya. Karena aku tuh kayak mau dubbing tuh mikir gitu mau ngomong apa gitu, kayak bingung gitu. Jadi aku tuh asal keluar aja ya teman-teman. Aku ingetnya mau cerita itu ya jadi panjang. Sebenarnya panjang lagi sih, cerita pengalaman hidup aku tuh panjang banget ya teman-teman. Cuman nanti ya aku ceritain satu-satu. Ini aku cerita sampai di sini dulu, bersambung dulu ya, karena video aku juga udah mau habis nih. Terima kasih banyak ya untuk kalian yang udah nonton video aku, yang udah selalu setia komen video aku. Sampai jumpa di next video ya teman-teman. Assalamualaikum.